Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan syarah atau penjelasan terhadap hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Pada kali ini kita akan membahas hadis yang ke-9 dan ke-10. Hadis yang ke-9 adalah hadithu Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Hadis ini merupakan hadis yang kita semua sudah tahu, yang menjadi dalil bahwa rukun Islam itu ada 5. Dari mana kita menyimpulkan rukun Islam itu ada 5? Adalah dari hadis ini. Buniyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, Tuhan yang berhak disembah, illallah, kecuali Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamis salah, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wal haji, dan melaksanakan ibadah haji. Wa shaumi Ramadan, dan melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Jemaah sekalian, ini hadis yang sangat terkenal, yang intinya adalah menjelaskan bahwa Islam ada 5 pilar. Pilar yang terpenting adalah pilar yang pertama sebagai satu pondasi, lalu kemudian dikombinasi dengan pilar yang lain, yaitu pelaksanaan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan puasa pada bulan Ramadan. Apa yang membedakan yang pertama dengan 4 yang lain? Yang membedakan adalah bahwa rukun Islam yang pertama, yang mengamalkan rukun Islam ini adalah hati. Padahal hati adalah pengendali manusia. Maka karena tempat persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, ada di dalam hati, dan hati adalah panglima, maka rukun ini menjadi kunci, menjadi dasar. Sebab kalau rukun ini belum terlaksana dengan baik, maka rukun yang berikutnya tidak akan bisa dilaksanakan, yaitu menegakkan sholat. Bagaimana mungkin orang akan tergerak untuk melakukan sholat seperti kita? Tergerak untuk melakukan sholat, bahkan bukan hanya sholat, berangkat ke masjid dalam keadaan seandainya kita melanjutkan tidur kita, itu sangat nikmat. Tetapi kita kemudian berangkat ke masjid dan melaksanakan sholat. Ini kalau tidak didorong oleh rukun yang pertama, itu tidak akan jalan. Demikian pula dengan ita'iz zakah, menunaikan zakat. Kalau tidak didorong oleh rukun yang pertama, nggak akan rela orang menyisihkan 2,5% dari uangnya yang dia hasilkan dengan susah payah, disisihkan 2,5% untuk orang yang tidak ikut susah payah untuk mendapatkannya. Kalau bukan karena dilandasi oleh persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwa Muhammad adalah Rasulullah, tentu ini menjadi berat. Demikian pula pelaksanaan ibadah haji. Ibadah haji sesuatu yang berat.
berat di ongkos, berat di waktu, berat di fisik. Di sana juga cuacanya sangat panas luar biasa di Padang Arafah misalnya. Kalau lagi musim panas, kalau lagi musim dingin, dinginnya luar biasa. Ini adalah sesuatu yang tidak nyaman, tidak enak, tetapi itu menjadi satu kenikmatan. Kenapa? Karena didorong oleh rukun yang pertama. Demikian pula dengan pelaksanaan saum Ramadan, berlapar-lapar selama 30 hari atau mungkin 29 hari, 1 bulan. Itu juga akan berat kalau tidak didorong oleh rukun yang pertama. Kemudian jemaah sekalian, perlu ditekankan di sini kenapa rukun yang pertama bunyinya syahadah. Apa itu syahadah? Syahadat itu artinya persaksian. Persaksian itu artinya seseorang meyakini sesuatu lalu memberikan pernyataan di hadapan publik terhadap apa yang dia yakini itu. Contoh misalnya, persaksian seorang saksi di depan pengadilan. Betul saudara kenal dengan fulan ini? Si tersangka, betul, saya kenal baik, saya temannya. Dia tahu sesuatu dan dia persaksikan di hadapan orang. Demikian pula dengan syahadat. Syahadat itu memang harus ada unsur keyakinan, kepercayaan dikombinasi dengan persaksian. Itulah makanya orang tidak dianggap telah masuk Islam kalau belum mengeluarkan persaksian itu. Persaksian bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jamaah sekalian, Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Kaifa nashhad?" Bagaimana kita dalam membuat persaksian? Ketika misalnya di pengadilan atau persaksian apapun lah. Maka Rasulullah menjawab, "Kamu lihat matahari enggak?" "Iya Rasulullah." "Maka seperti kamu melihat matahari itulah kamu bersaksi." Maksudnya apa? Saya bersaksi bahwasanya matahari itu memang tiap hari muncul di bagian timur dan akan tenggelam di bagian barat. Karena itu sesuatu fakta yang kita lihat, kita yakini, nggak ada keraguan sedikit pun. Tingkat keyakinan kita untuk membuat persaksian itu haruslah seperti tingkat keyakinan kita dalam melihat matahari. Maka persaksian kita tentang ketuhanan Allah itu kurang lebih seperti keyakinan kita dalam melihat matahari. Bedanya apa Pak? Matahari kelihatan, Allah tidak kelihatan. Tetapi tingkat keyakinannya tidak ada keraguan sedikit pun, adalah seperti kita meyakini matahari. Matahari itu ada, tiap hari menyapa kita, gak pernah absen. Berarti kita yakin 100%, tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, jadi penggunaan istilah syahadat yang berarti persaksian itu mengandung makna bahwa persaksian harus diawali keyakinan. Keyakinan haruslah bulat, sebulat orang meyakini matahari. Bahkan keyakinan kita tentang Allah itu lebih kuat, lebih bulat dibanding keyakinan manusia terhadap matahari. Itu titik pertama adalah yakin. Kemudian yang kedua adalah trust. Yakin harus dilanjutkan dengan trust. Trust itu bahasa Inggris yang kurang lebih kalau kita terjemahkan itu rasa nyaman karena yakin. Misalnya gini, seorang istri tahu betul suaminya itu, baik suaminya di tengah orang ramai maupun suaminya ketika dia pantau melalui CCTV, itu suaminya memang orang soleh, nggak pernah berbuat maksiat, misalnya begitu ya. Maka kemudian dia yakin betul ketika suaminya pergi keluar kota dinas, dia trust. Trustnya apa? Oh, suami saya orang soleh, tidak akan melakukan kemaksiatan. Itu namanya trust. Nah, ketika kita sudah yakin bahwasanya Allah pencipta langit dan bumi, Allah adalah Tuhan yang berhak disembah, lalu kemudian kita trust. Trust terhadap apa? Segala hal yang berkaitan dengan Allah.
bahwa Allah adalah satu-satunya pemberi rizki, kita trust. Kalau misalnya diuji dengan rumahnya kebakaran, oh yakinlah Allah akan mengganti karena Allah Maha Pemberi rizki, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan seterusnya. Ini namanya trust, rasa nyaman, percaya sepanjang waktu, tidak pernah punya kecurigaan sedetik pun, tidak punya prasangka buruk sedikit pun terhadap Allah SWT. Totalitas trust. Makanya kan suka ada survei tingkat kepercayaan publik kepada siapa, misalnya kepada pejabat-pejabat, misalnya tingkat kepercayaan publik kepada kepolisian. Nah, setelah peristiwa Sambo ini kan jadi tingkat kepercayaan publik menjadi jangan-jangan peristiwa sebelumnya juga begitu, trustnya hilang. Kenapa? Karena rusak citranya oleh sebuah kasus. Trust masyarakat kepada menteri A, menteri B, menteri C itu kan bisa diukur. Nah, trust kita kepada Allah itu adalah trust yang 100%, tidak ada celah untuk ragu, ada suudzon kepada Allah SWT. Ini yang kedua. Lalu kemudian dilanjutkan dengan loyalitas. Kalau orang sudah yakin, seyakin melihat matahari, sudah trust, lalu dilanjut apa? Dilanjut punya ikatan kesetiaan timbal balik. Karena dia yakin bahwasanya Allah pasti memberi dia rizki, dia pun punya loyalitas. Allah pasti akan menolongnya kalau dia menolong agama Allah. Ada loyalitas di situ. Loyalitas timbal balik, saling setia seperti saling setianya suami dengan istri. Loyalitas terbangun, loyalitas seperti loyalitasnya sebuah perusahaan dengan karyawannya. Walaupun karyawannya ditawari untuk pindah kerja, karyawannya tetap enggak, saya sudah nyaman di sini, saya memang ingin menghabiskan dan pensiun di sini, enggak tertarik dengan perusahaan lain, misalnya begitu. Berarti ada loyalitas. Ada loyalitas yang tidak bisa dibeli. Baru kemudian yang keempat, sesudah loyalitas itu nanti akan muncul pembelaan, bahkan pengorbanan, ya kan? Ini level berikutnya, ya, pengorbanan untuk Allah SWT. Lalu kemudian yang terakhir apa? Yang terakhir adalah setelah itu semua mengendap di dalam hati, lalu kemudian dipersaksikan. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah. Maka ketika mempersaksikan itu sebetulnya sudah terkandung 4 poin tadi itu yang tidak terungkap tadi. Yakin, ya, trust, kemudian loyalitas, kemudian pembelaan atau pengorbanan sampai nyawanya sendiri. Itu sudah mengendap otomatis. Baru kemudian dipersaksikan di hadapan publik. Itulah syarat untuk masuk Islam. Syarat untuk masuk Islam itu harus punya persaksian. Itulah makanya bunyinya adalah syahadatu, bukan apa? Al-yaqinu. Persaksian, bukan cuma yakin. Karena yakin itu hanya salah satu elemen sebelum orang mempersaksikan. Yakin bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau cuma yakin, tidak sampai kepada berani mempersaksikan di hadapan manusia, itu belum disebut syahadat. Itulah makanya orang ketika mau masuk Islam mengucapkan syahadat dan harus ada saksi, supaya nanti di hadapan Allah ada yang ditanya, benar nggak dia persaksiannya? Ya Allah, kami menjadi saksi di Masjid Al-Hidayah hari Senin jam sekian, tanggal sekian, kita semua menjadi saksi persaksian dia. Berarti apa? Ketika dia melanggar, sudah layak untuk dihukum, karena memang sudah menyatakan loyalitas kepada Allah,
menyatakan siap taat dan tunduk kepada Allah, ternyata malah mengkhianati Allah. Itulah maka kemudian namanya disebut munafik. Orang yang pernah memberikan persaksian ternyata diam-diam bersekongkol dengan orang kafir untuk membuat makar terhadap Rasulullah, seperti orang munafik pada zaman Rasulullah. Membuat makar diam-diam bersama orang kafir untuk merusak syariat Islam. Ini berarti apa? Persaksiannya dibatalkan oleh tingkah laku berikutnya. Nah, inilah makanya dalam Al-Quran disebutkan innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu ada di tempat yang paling bawah dari neraka. Kenapa, Pak? Lebih ngeselin daripada orang kafir, karena sudah pernah membuat persaksian tapi ternyata mengkhianati persaksian itu. Kalau orang kafir belum pernah membuat persaksian, artinya apa? Tingkat kejengkelannya itu lebih tinggi tingkat kejengkelan terhadap munafik daripada kepada kafir. Itulah makanya munafik disebut seperti itu, di tempat yang paling bawah dari neraka. Ayat yang lain mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan orang kafir dan orang munafik di neraka jahanam bersama-sama. Dikumpulkan bareng bersama orang kafir. Nah, jemaah sekalian, kemudian sesudah poin ini, oh ya ada yang lupa tadi ya. Sebelum orang-orang mempersaksikan itu kan tadi apa? Yakin, trust, kemudian apa? Yakin, trust, loyalitas, pengorbanan. Ada satu yang kelupaan, yaitu apa? Kesiapan untuk melaksanakan. Ya, makanya dilanjut dengan iqamus shalah, menegakkan salat. Ketika kita sudah yakin, trust, loyalitas, pengorbanan, maka tidak ada gunanya juga kalau tidak ada unsur, yaitu apa? Unsur bahwa kita siap taat kepada Allah SWT, tidak maksiat, baru kemudian mempersaksikan. Jamaah sekalian dirahmati Allah, untuk menegakkan salat selalu istilah yang dipakai oleh Al-Quran maupun hadis Nabi itu adalah iqamis salat. Apa artinya iqamis salat? Aqama yuqimu itu menegakkan. Menegakkan di sini tergantung sudut pandangnya. Sebagai seorang pelaku, menegakkan salat artinya melaksanakan salat itu dengan sempurna. Syarat dan rukunnya seluruhnya dilaksanakan tanpa ada kurang sedikit pun. Menegakkan. Tapi dari sudut seorang penguasa, menegakkan salat itu berarti apa? Menciptakan situasi supaya rakyatnya itu menegakkan salat. Ini yang jarang dibahas. Jadi menegakkan salat itu ada terkait diri sendiri maupun terkait jabatan yang ada di tangannya. Itulah makanya fungsi jabatan terpenting seperti yang pernah kita bahas pada bulan lalu itu adalah seperti ungkapan malaikat ketika Allah mengumumkan akan mengangkat khalifah di muka bumi. Apa kekhawatirannya? Poin kekhawatirannya dua. Yang pertama adalah khawatir mereka akan ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Apakah engkau ya Allah akan mengangkat manusia menjadi khalifah yang menyebabkan manusia akan membuat fasad di muka bumi? Liyufsidu fiha. Jamaah sekalian, apa arti fasad? Fasad itu di dalam ayat yang lain itu diistilahkan dengan fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatli. Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Apa itu fitnah? Fitnah itu adalah seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Mereka menghalangi orang yang ingin datang ke Baitullah dalam rangka umrah.
yaitu peristiwa ketika Rasulullah SAW bermimpi akan masuk kota Mekah untuk umroh. Maka Rasul melaksanakan mimpi itu dengan tidak membawa senjata karena niatnya adalah untuk ibadah di Baitullah. Tapi orang-orang Quraisy kemudian mencegahnya, gak boleh masuk pokoknya, meskipun niatnya adalah untuk ibadah. Menghalangi orang untuk datang ke Baitullah dalam rangka umroh itu adalah fitnah. Ini yang dimaksud oleh ayat ini, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar, lebih buruk, lebih besar dosanya dalam pandangan Allah dibanding membunuh. Nah, maka fitnah itu sama dengan kata-kata liyufsidu fiha, untuk membuat fasad di muka bumi. Apa itu fasad? Fasad itu fasad adalah segala jenis kerusakan terhadap syariat Allah. Terjadinya riba itu fasad. Jadi daftar fasad itu banyak sekali. Daftar fasad ada riba, ada zina, ada khamr, narkoba, perjudian, kemungkaran, pornografi, pornoaksi. Itu semuanya disebut dengan fasad fil ardi, membuat kerusakan di muka bumi. Lawannya adalah membuat islah, perbaikan di muka bumi, yaitu apa? Menciptakan situasi dan kondisi agar masyarakat atau rakyat mereka sholat, menegakkan sholat, menegakkan situasi dan kondisi agar orang itu pada sholat. Ini salah satu tugas kekuasaan. Makanya dalam kitabnya Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah, beliau mengatakan fungsi kekhilafahan atau Amirul Mukminin itu adalah untuk apa? Iqamatuddin, menegakkan agama Allah. Dan agama Allah tadi rukunnya kan ada 5, berarti kekuasaan gunanya adalah untuk menegakkan rukun Islam. Nah, jadi iqamis salah, menegakkan salat itu tergantung sudut pandangnya. Sudut pandang pelaku adalah melaksanakan dengan sempurna. Sudut pandang penguasa adalah menciptakan situasi dan kondisi agar semua rakyat melaksanakan salat. Karena memang kekuasaan tujuannya untuk itu. Makanya malaikat khawatir kalau manusia diberi kekuasaan, dikasih khalifah, maka akan justru kekuasaannya itu dipakai untuk membuat kerusakan. Lalu kemudian yang kedua yang dikhawatirkan malaikat apa? Liyufsidu fiha wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Al-Quran konsisten. Kekhawatiran malaikat lebih dulu mana? Kekhawatiran terjadinya pembunuhan ataukah kekhawatiran terjadinya fasad? Urut-urutan ayat ini. Ternyata urut-urutan ayat ini apa? Malaikat duluan khawatir fasad dibanding pembunuhan. Persis dengan ayat yang tadi kita sitir, wal fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Fasad, kerusakan di muka bumi itu lebih besar dalam pandangan Allah dibanding pembunuhan. Nah, dan ternyata Allah memberikan contoh realita, berita berminggu-minggu, yaitu seorang yang di tangannya ada khalifah, kekuasaan, jenderal bintang 2, maka kekuasaannya itu digunakan untuk 2 hal. Melindungi judi online, berarti apa? Fasad. Menumpahkan darah anak buahnya sendiri, berarti apa? Menumpahkan darah. Dua-duanya terjadi. Dan inilah yang paling rumit. Yang paling rumit yang ada di dalam kehidupan kita, bahwa kekhawatiran malaikat itu ternyata terjadi berulang.
yaitu orang yang di tangannya ada kekuasaan. Dalam level apapun kekuasaan itu, apalagi dalam level yang paling tinggi, pemimpin tertinggi, maka kekuasaan yang di tangan manusia itu berpotensi melahirkan fasad di muka bumi dan menimbulkan pertumpahan darah. Makanya Allah SWT menjawab, Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, wahai para malaikat. Artinya apa? Aku tahu cara menyelesaikan kekhawatiranmu itu. Ternyata apa yang kemudian terjadi? Allah utus Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian di tangannya ada kekuasaan, pemimpin tertinggi Jazirah Arab, kepala negara, kepala pemerintahan. Dan dua-duanya kekhawatiran malaikat itu bersih, fasad bersih. Yang tadinya riba merajalela setelah Nabi menjadi penguasa hilang. Yang tadinya prostitusi merajalela di Jazirah Arab, prostitusi pada zaman jahiliyah itu dikasih tanda bendera warna merah. Jadi kalau ada bendera warna merah ini lambang prostitusi pada zaman jahiliyah. Jadi rumah bordil itu dikasih tanda bendera warna merah di depannya. Nah, prostitusi yang sebelum datangnya Nabi Muhammad itu marak di masyarakat, dengan kekuasaan di tangan Rasulullah, fasad itu dihilangkan. Fasad berupa khamr dihilangkan. Fasad berupa judi dihilangkan. Inilah yang tidak diketahui malaikat. Malaikat hanya bisa memprediksi. Dalam prediksi kami, hitung-hitungan kami, manusia karena punya syahwat, punya nafsu, lalu dikasih amanat kekuasaan di tangannya, itu pasti akan terjadi fasad dan pasti akan menimbulkan pertumpahan darah. Itu logis. Kekhawatiran malaikat itu logis. Kekhawatiran orang yang cerdas membaca masa depan. Maka kemudian dijawab oleh Allah, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Aku tahu cara menyelesaikannya. Maka kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, sebelumnya mengutus nabi-nabi sebelumnya, nyicil kesempurnaan itu sedikit demi sedikit sampai pada zaman Nabi Muhammad. Makanya dalam sebuah hadis Nabi digambarkan, aku seperti bata terakhir. Bangunan yang Allah rencanakan itu sudah ditata mulai dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, nabi-nabi ini, terus tinggal satu lubang kecil, satu bata. Kehadiranku adalah untuk melengkapi satu bata terakhir itu. Inilah yang Allah katakan, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Lalu kemudian pertumpahan darah, ada enggak terjadi? Enggak ada. Ketika Rasulullah menjadi kepala negara, di tangannya ada kekuasaan, tidak ada pertumpahan darah. Orang hanya akan ditumpahkan darahnya oleh 3 sebab. 1, kalau membunuh maka dikisos, berarti pertumpahan darah yang dibolehkan. Yang kedua, sudah berkeluarga tapi berzina, maka dirajam sampai mati, pertumpahan darah yang dibolehkan. Yang ketiga, kalau orang menyatakan keluar dari Islam, memeluk agama lain, dikasih waktu 3 hari tidak juga kembali kepada Islam, maka dihukum bunuh. Ini 3 sebab pertumpahan darah yang memang dibolehkan. Di luar itu, ketika Rasulullah memegang kekuasaan, itu bersih, tidak ada darah yang tercacar. Tidak ada darah yang tercacar. Itulah apa makna dari firman Allah, aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Ya. Makanya jamaah sekalian dirahmati Allah, kalau kita membuat teori ya, membuat teori begini, bagaimana caranya kekuasaan yang di tangan manusia itu bisa bersih? Jawabannya harus dikawal oleh iman. Pertanyaan berlanjut, iman merek apa? Karena istilah iman itu sudah dipakai umum. Agama selain Islam pun memakai istilah iman. Iman Kristiani, iman ini, iman itu. Istilah iman itu sudah dipakai menjadi istilah untuk sebuah keyakinan.
Maka pertanyaannya, iman merek apa yang bisa membuat kekhawatiran malaikat itu tidak terjadi? Jawabannya, iman dengan merek Islam. Nggak bisa merek yang lain. Kenapa Pak nggak bisa merek yang lain? Jawabannya, kalau merek yang lain yang dipakai, maka yang bisa diantisipasi paling-paling cuma korupsi. Paling-paling rapi, tidak buang sampah sembarangan. Tetapi kalau kekuasaan di tangan manusia dikawal oleh iman dengan merek yang bukan Islam, yang terjadi adalah fasad tidak akan punah. Contoh misalnya, makan babi itu fasad. Mungkinkah kekuasaan di tangan iman yang bukan Islam kok itu dilarang? Nggak mungkin. Orang babi itu enak kok, dan tidak membahayakan siapa-siapa. Dalam Islam itu fasad, dilarang. Kemudian khamr, itu sudah menjadi tradisi di Eropa. Nggak mungkin kekuasaan dipegang orang Eropa kemudian menghilangkan khamr, nggak mungkin. Pornografi, porno aksi itu asik, tidak mengganggu stabilitas negara. Buat apa dilarang? Berarti fasad tidak hilang kalau kekuasaan dikawal oleh iman dengan merek yang bukan Islam. Apalagi yang baru-baru ini, LGBT, tidak akan bisa punah. Itulah makanya kekuasaan dengan iman yang mereknya Islam itu harus menyatu. Padahal di kita syarat untuk menjadi pemimpin itu bukan iman dengan merek Islam, tapi apa syaratnya Pak? Warga negara. Berarti secara syarat aja sulit diharapkan fasad itu hilang. Jangankan itu, orang yang di tangannya ada kekuasaan dan dia imannya mereknya Islam pun ternyata belum menjamin fasad itu hilang. Seperti yang kita saksikan sekarang. Apa rahasianya Pak? Kekuasaan dipegang orang yang punya iman dan imannya mereknya Islam. Fasad tidak juga hilang. Kenapa Pak? Jawabannya karena apa? Karena imannya tidak dibawa ke ruang kekuasaan. Imannya tidak boleh masuk ke ruang kekuasaan. Iman menjadi masalah individu privat antara dia dengan Allah ketika dia rukuk dan sujud. Tetapi iman tidak boleh masuk ke ruang kekuasaan. Itulah makanya meskipun kekuasaan sudah bersanding dengan iman dan merek imannya adalah Islam, ternyata belum juga bisa menghentikan fasad. Nah, maka fungsi kekuasaan terpenting adalah seperti ungkapan malaikat, yaitu menghilangkan fasad dan memastikan semua rakyat tunduk kepada Allah. Makanya menggunakan istilah iqamis salat, menegakkan salat ya, supaya apa? Salat itu tidak ada hambatan. Kemudian yang kedua, fungsi kekuasaan adalah menghilangkan pertumpahan darah, kecuali yang dibenarkan oleh Allah. Kemudian rukun yang ketiga adalah ita'iz zakat, menunaikan zakat. Nah, menunaikan zakat meskipun dia merupakan perintah dari Allah, tetapi sesungguhnya manfaat di balik pelaksanaan ibadah ini kembalinya kepada manusia. Sebagaimana firman Allah terkait kurban, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya Allah tidak akan mengambil manfaat dari daging dan darahnya. Hewan yang dikorbankan itu Allah tidak mengambil manfaat daging dan darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum, tetapi yang Allah ambil adalah ketakwaan yang menjadi dasar orang berkorban itu. Demikian pula perintah untuk menunaikan zakat.
Allah tidak mengambil manfaat dari perintah ini. Siapa yang akan mendapatkan manfaat di balik perintah ini? Yang akan mendapat manfaat adalah orang-orang yang disebut dengan mustahiq, orang yang berhak menerima zakat. Wal haji, menunaikan haji. Siapa yang mengambil manfaat di balik pelaksanaan ibadah haji itu? Lagi-lagi manusia, umat Islam. Karena dengan pelaksanaan ibadah haji menjadi simbol bahwa umat Islam, seluruh hamba Allah itu harus bersatu. Ketika mereka ingin berkumpul, berkumpulnya di mana? Berkumpulnya adalah di tempat di mana Allah mengundang umat Islam untuk kumpul. Sebagai satu isyarat jangan berpecah belah, mengajari umat untuk bersatu. Kemudian wasaumi Ramadan, dan melaksanakan saum Ramadan. Ini juga manfaatnya kembali kepada manusia. Manfaat kesehatan, manfaat orang miskin, kemudian mendapatkan kasih sayang dari orang kaya. Kenapa? Orang kayanya pernah merasakan lapar. Jadi manfaatnya semuanya kembali kepada manusia. Jamaah sekalian dirahmati Allah, ini adalah hadis yang ke-9 tentang rukun Islam. Mau kita lanjutkan, tetapi sebelum saya lanjutkan, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya belum lama lihat di YouTube, ada seorang YouTuber Nasrani menanyakan tentang Islam. Islam itu apa? Kepada narasumber Muslim. Nah, YouTuber Nasrani ini kemudian bilang, Islam itu kan apa? Isya, subuh, kemudian lohor. Karena zuhur itu harusnya D, tapi diplesetin ala Jawa, kemudian jadi lohor, asar, maghrib. Artinya apa? Saya terkejut bahwa Islam adalah singkatan dari Isya, subuh. Itu bukan hanya dikenal oleh orang Islam, tapi juga dikenal oleh orang di luar Islam. Padahal kalau bicara rukun, itu baru salah satu rukun. Ada 4 rukun yang lain yang perlu dijelaskan kepada mereka. Itu apa? Satu hal yang menarik ya, bahwa zaman sekarang ketika media sosial itu meluas, menembus batas, tidak ada lagi ruang-ruang privat. Ketika kita ceramah seperti ini, dimungkinkan misalnya, apalagi ini disiarkan, dimungkinkan orang Nasrani mendengar tanpa sengaja. Artinya nggak ada lagi ruang privat. Di depan agamanya sendiri itu sudah nggak ada. Maka di era seperti ini, penjelasan yang ilmiah itu sangat penting. Penjelasan yang ilmiah, urut logikanya seperti apa, dalilnya seperti apa, supaya orang yang di luar sana, yang bukan muslim, ketika mendengarkan itu dia menjadi satu masukan yang bermanfaat. Belum lama ketika ramai tentang perseteruan dukun dengan pesulap merah, itu YouTuber non muslim tuh ikut ribut, mengundang. Ada YouTuber Denny Sumargo, dia tuh non muslim, tapi dia undang ustaz, dia undang ini. Di situ bercerita tentang ayat, tentang hadis, tentang keadaan pada zaman sahabat. Ini menarik. Perseteruan dukun dengan pesulap merah itu aslinya adalah ruang perseteruan sesama muslim. Bahwa itu adalah dilarang di dalam syariat kita. Tetapi kemudian itu difasilitasi oleh panggung yang dibuat oleh non muslim. Dialog-dialog itu. Ini fenomena baru, nggak pernah ada sebelumnya. Ya.
Nggak pernah ada sebelumnya ada orang Nasrani ikut-ikutan dalam perdebatan masalah perdukunan. Ada juga YouTuber yang lain seperti Dr. Richard Lee juga ngundang ustadz, ngundang ini. Ini belum lama ada YouTuber juga si Daniel Mananta, dia ngundang Ustadz Abdul Somad, tanya tentang ini itu, tentang perdukunan juga. Ini menarik. Berarti apa? Sangat potensial mereka-mereka itu nanti akan mendapatkan masukan tentang cara pandang Islam. Lalu kemudian, oh ternyata Islam luar biasa. Islam itu dasarnya jelas, ilmiah, logis, dan sangat bermanfaat buat manusia. Coba lihat 5 rukun ini, semuanya bermanfaat untuk manusia. Semuanya memberi manfaat untuk manusia. Nah, ini adalah Islam itu kombinasi yang paling sempurna. Ya. Di situ ada keyakinan, di situ ada kepasrahan, di situ ada loyalitas, dan sesuatu yang kita ikuti itu tidak menimbulkan pertumpahan darah, tidak menimbulkan fasad, justru membuat keluarga kita menjadi harmonis. Kita dalam mencari rezeki menjadi lebih nyaman karena ada rambu-rambunya. Kita tidak gampang ditipu orang karena sudah dikasih tahu riba itu nggak boleh, suap itu nggak boleh, sehingga kita tidak menyuap, tidak kena riba, aman dari delik-delik hukum. Ini semua adalah membuat kita hidup dalam keadaan taat kepada Allah, aman, tidak ada masalah di dunia dan akhirat. Inilah makna dari Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bahwa hasanah di dunia itu ada kaitannya dengan pelaksanaan syariat ini. Kalau manusia melaksanakan syariat ini, maka akan merasakan hasanah di dunia. Tetapi kalau kita tidak melaksanakan syariat ini, pasti akan kacau. Coba lihat kekacauan yang dialami seorang Ferdi Sambo itu. Andaikan dia muslim, kekacauan yang dia terima itu kan karena apa? Karena melanggar syariat Allah. Yaitu apa? Orang yang tidak boleh ditumpahkan darahnya dia bunuh. Akibat dari dosanya sendiri timbullah kekacauan hidup. Maka hasanahnya nggak dapat. Maka kalau ingin hidup dengan hasanah di dunia, hiduplah dengan syariat Islam. Kita tegakkan syariat Islam, karena seluruh syariat ini membantu kebahagiaan manusia, kebahagiaan untuk diri kita sendiri, kebahagiaan orang miskin, kebahagiaan semuanya menjadi bahagia. Maka fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di akhirat bahagia lagi dengan apa? Dengan dimasukkan ke surga. Masya Allah. Inilah nikmatnya menjadi seorang mukmin dengan merek Islam. Orang yang beriman dengan merek Islam, bukan merek yang lain. Makanya Islam itu harga mati. Sebagaimana Allah berfirman seperti itu, Inna dina indallahil Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Pokoknya terimalah Islam, laksanakan sepenuhnya, maka kita akan mendapatkan hasanah di dunia. Kalau tidak, kita akan mendapatkan 2 kali neraka. Neraka di dunia seperti yang dialami Sambo, dan nanti akan mendapatkan neraka di akhirat. Itu di dunia sengsara, di akhirat sengsara, gara-gara syariat diabaikan. Baik, sampai di sini sudah masuk waktu syuruk. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka ya silakan. Waalaikumsalam. Tadi disampaikan salah satu unsur untuk syahadat tadi ada keyakinan, kesaksian. Nah, tadi disampaikan bahwa kesaksian seakan-akan ada yang menyaksikan dan untuk dan sebagainya. Ini prosesi biasanya dilakukan ketika orang malam. Ya. Tapi kalau orang yang memang aslinya Islam itu persaksiannya seperti apa Pak? Untuk syahadat. Baik. Jadi untuk orang yang sudah dilahirkan dari orang tua muslim,
seperti kita, alhamdulillah, maka kita mewarisi keislaman orang tua kita. Tidak perlu mengucapkan syahadat lagi ketika balik. Karena memang orang tua pasti mewariskan keyakinan itu kepada anaknya. Nah, ini yang dipraktekkan pada zaman sahabat radhiyallahu anhum. Anak-anak sahabat berarti kan tidak pernah mengalami jahiliyah, Pak ya. Lahir dari orang tua seorang sahabat. Itu tidak ada satupun riwayat mereka ketika balik disyahadatkan dan dipersaksikan di hadapan orang, enggak ada. Dari situ diambil kesimpulan bahwa kalau seorang anak yang dilahirkan dari orang tua muslim, baik di tengah-tengah mayoritas muslim maupun dia minoritas di negara non muslim, seperti orang tua bapak ibunya muslim tapi tinggalnya di Amerika atau di Inggris, itu nggak ada bedanya. Pokoknya kalau orang tuanya adalah muslim, maka dia mewarisi keyakinan orang tuanya. Paling nanti yang menjadi problem adalah bagaimana kalau salah satunya saja yang muslim. Kalau ibunya saja yang muslim nggak bisa. Kenapa? Dalam Islam muslimah tidak boleh menikah dengan non muslim. Berarti kalau cuma ibunya yang muslim tidak bisa mewariskan Islam, dia harus syahadat. Tetapi kalau bapaknya yang muslim, ibunya ahli kitab, orang Nasrani atau Yahudi, maka dia mewariskan keimanan kepada anaknya. Karena pernikahannya memang sah. Dan bahwa seorang ayah, kepala rumah tangga, dia yang punya kewenangan penuh untuk membentuk anaknya. Maka kemudian kalau bapaknya ini muslim, ibunya non muslim sebagai ahli kitab, karena memang dibolehkan di dalam Al-Quran laki-laki muslim menikah dengan ahli kitab, maka anaknya ikut mewarisi keimanan bapaknya meskipun ibunya non muslim. Tetapi kalau kebalikannya nggak bisa, karena memang itu kondisi yang dilarang. Nggak mungkin kondisi dilarang kok kemudian bisa mewariskan keimanan. Nah, dia harus mengucapkan syahadat itu untuk mempertegas dia tidak bisa mewarisi itu. Kenapa? Karena dimungkinkan bapaknya mempengaruhi menjadi kafir, ibunya mempengaruhi menjadi muslim. Karena ada dua pengaruh ini, dan karena pernikahan itu memang tidak dibolehkan di dalam syariat, maka itu tidak bisa diwarisi keimanannya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Di dalam sulbi. Iya. Kalau persaksian di dalam sulbi ketika manusia masih di tulang punggung orang tuanya, belum menjadi janin, ya, itu kan sudah dipersaksikan. Alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku ini Rabb kamu? Maka calon manusia itu sudah mempersaksikan, iya, engkau adalah Rabb kami. Nah, persaksian itu adalah persaksian fitrah, bahwa setiap manusia dibekali persaksian itu. Persaksian bahwasanya dia secara naluri pasti mempercayai keberadaan Tuhan yang menciptakan. Makanya ketika ada orang non-muslim berada di dalam perahu di tengah lautan yang luas, dihantam ombak, sepanjang mata melihat lautnya bergulung-gulung, maka dia akan berpikir untuk ditolong ke arah mana. Maka pasti naluri dia akan menengadah ke atas, meminta apa?
meminta bantuan pertolongan diselamatkan dari situasi ini. Karena meminta pertolongan orang sepanjang mata melihat itu akhir semua, nggak ada manusia. Nah disitulah maka disebut dengan naluri kepercayaan terhadap pencipta langit dan bumi. Pasti dia menengadah ke atas, meskipun dia nggak pernah sekolah. Jadi yang dimaksud dengan pertanyaan bukankah aku ini Rabb kamu, kemudian mereka semua menjawab iya, itu adalah bekal naluri, di mana bekal naluri itu diperlukan sebagai sebuah pondasi bahwa persaksian kita ketika nanti dewasa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah itu akan mudah goyang kalau tidak ada pondasi naluri ini. Maka Allah siapkan pondasi naluri supaya apa? Supaya nanti ketika dewasa mempersaksikan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, itu ibarat bangunan itu menapak di pondasi yang kokoh, karena nalurinya memang seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan persaksian di dalam sulbi itu sebagai pondasi. Oleh karena itu orang tidak bisa dianggap muslim atas dasar nalurinya itu. Misalnya orang lahir dari orang tua Nasrani lalu disebut muslim, dalilnya apa? Bahkan dia sebelum diciptakan sudah bersaksi juga Tuhannya Allah, nggak bisa. Itu baru naluri untuk menjadi pondasi sebelum nanti dewasa memberi persaksian. Nah maksudnya seperti itu. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Kita pengen menjelaskan 2 hadis, tetapi 1 hadis nggak apa-apa. Yang penting kita bisa memahami hadis ini dengan baik, bisa mencerna hikmah-hikmah di baliknya, sehingga kita semakin mencintai agama kita ini. Demikian, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان